Sudah banyak gerakan-gerakan Al-Mahdi dulu, tapi nggak ada yang sabar. Gagal semua udah. Sekarang juga muncul tuh yang nggak sabaran tuh. Nggak sabar cerita-cerita mimpinya di Indonesia juga ada. Kalau Al-Mahdi bisa diceritakan ahwalnya di dalam YouTube punya siapa? Kalau Al-Mahdi ini ketahuan, pasti dibunuh oleh yang punya. Jadi jangan percaya dengan Al-Mahdi Al-Yutubiyah. Kalau saya sebagai orang yang mengkaji ilmu akhir zaman, saya sangat yakin bahwa kita tidak perlu berharap kepada selain the certified leader, pemimpin yang sudah disertifikasi oleh Nabi Muhammad SAW, yang dalam hal ini gelarnya Al-Mahdi tadi. Nah, cuman kemudian ketika kita bicara Al-Mahdi, kita harus berpegang kepada petunjuk, dan petunjuk itu sudah cukup, sudah lengkap. Dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW, sudah lengkap. Sehingga selain daripada itu, semua sifatnya sportif kepada petunjuk itu. Jangan dibalik. Jangan kemudian selain daripada itu dianggap sebagai yang utama dan hadis-hadis jadi suportif. Jangan dibalik, gitulah. Nah, khusus dalam kasus Muhammad Qasim ini, saya tadi beberapa kali menggarisbawahi ya ucapan penanya bahwa di akhir zaman itu hanya mimpi yang bisa jadi petunjuk. Loh, kok bisa begitu? Tidak, Islam tidak pernah mengatakan bahwa hanya mimpi jadi petunjuk. Mimpi bisa menjadi petunjuk, tapi bukan satu-satunya. Dan dia sifatnya sportif. Itu yang harus diingat. Dia sifatnya backup saja, gitu. Kalau dia selaras dengan petunjuk, ya kan, maka mimpi itu bisa dianggap baik, benar. Tapi kalau dia nggak selaras, maaf, kita pegang petunjuk. Gitu. Dan memang ada hadis Nabi sahih, hadisnya menyebutkan bahwa mimpi kaum beriman di akhir zaman merupakan 1/46 kenabian. Jadi hadis sudah nggak mungkin keluar lagi sekarang. Ya, Nabi sudah wafat, gitu ya. Dan kita nggak boleh ngarang-ngarang hadis kan, gitu. Tetapi bisa saja orang beriman bermimpi sesuatu yang jadi petunjuk. Tapi secara kuantitas kepercayaan kita kepada mimpi itu pun 1/46 kenabian. Gitu. Makanya saya katakan dia sifatnya sportif. Dan saya jujur saja terhadap urusan Muhammad Qasim ini punya satu pertanyaan besar. Kok bisa-bisanya seseorang begitu yakinnya kalau dia bermimpi ketemu Allah sampai 800 kali? Ini perkara yang gak sederhana ini, mengaku demikian. Bukan perkara sederhana. End of flashback. Allahumma ya Ahad, ya Allah yang Maha Esa, Salli ala Ahmad, sampaikan salam kami kepada Nabi kami Ahmad. Allahumma ya Ahad, Salli ala Muhammad, yang Maha Esa ya Allah, sampaikan rindu kami kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Ahad, Salli ala al-Mahdi, Khalifatika ya Ahad, ya Allah yang Maha Esa, sampaikan salam kami, rahmat Engkau kepada Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi, Khalifah Engkau, wahai yang Maha Ahad. Saya ijazahkan siapapun yang mengamalkan itu, ya. Afdolnya pagi diamalkan 100, kalau tidak ya 10, kalau enggak ya sekali. Karena itu peta ma'rifat akhir zaman. Kenapa dimulai dari Ahad Ahmad, Ahad Muhammad, Ahad Al-Mahdi? Karena yang ada di kolbunya Nabi SAW mengenai ilmu ma'rifatullah Al-Ahad. Yang ada di kolbu Nabi ilmu tentang Ahmad, yang ada di kolbu Al-Mahdi ilmu tentang Ahad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka Al-Mahdi nanti itu obrolannya nggak jauh-jauh daripada ilmu mengenal Ahad, mengenal Ahmad, mengenal Muhammad sallallahu alaihi. Itu aja ciri. Jadi ciri-cirinya bukan hidung mancung, jibat apa? Langsung tutup hidung dia. Emang antum hidungnya mancung? Kalau di hadis hidungnya mancung, jidatnya lebar. Itu setelah diislah, kelihatan semuanya. Sebelum diislah, betapa banyak zuriat Nabi hidungnya mancung, jidatnya lebar. Yang enggak zuriat Nabi juga banyak. Ada orang datang ke saya ngaku Imam Mahdi, cuma karena jidatnya lebar, hidungnya agak mancungan dikit. Tapi kalau saya hitung-hitung dari samping mancungan saya juga sih. Langsung kita ngomong, ente kalau standar Mahdi itu ke jidat lebar, hidung mancung, mancungan habaib, mancungan orang Arab, mancungan orang-orang Eropa. Hadis itu kan riwayat ahli hadis. Ahli hadis hanya meriwayatkan yang empirik. Apa arti empirik? Yang zahir-zahir. Yang meriwayatkan di balik itu siapa? Itu ulama yang takut kepada Allah. Al-arifuna billah. Ahli ma'rifat. Mereka yang ngerti siapa Al-Mahdi. Ada lagi yang datang. Dia bilang ke saya bukan ulama. Tapi kalau ustadz nggak ngerti tentang Mahdi, tanya saya. Ya salam. Yang ustadz siapa? Ya. Yang ngerti Al-Mahdi siapa? Ada yang ngomong begitu. Hebat nggak? Ya, cuma lewat mimpi-mimpi doang dia percaya Al-Mahdi. Nur itu sudah ada sebelum Nabi Adam ada. Makanya Nabi mengatakan, aku sudah diangkat jadi Nabi, sedangkan Adam baru tanah, belum dicipta. Jauh sebelum itu aku sudah dicipta, ribuan tahun sebelum Nabi Adam. Nama beliau saat itu Ahmad. Maka Ahmad itu nama ruhnya Nabi. Nabi itu punya nama ruh, itu Ahmad. Maka Ruhullah Isa mengabarkan, inni mubasyirum birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf ayat 6. Aku Ruhullah mengabarkan sang sumber ruh, yaitu Ahmad, akan datang di akhir zaman. Datangnya pakai nama baru, namanya Muhammad. Apa yang beda Ahmad dengan Muhammad? Ada mim depan, ada tasdid. Nah itu sirnya. Ya, Muhammad. Itu tasdik kedua, itulah diturunkan jadi Al-Mahdi. Mimnya itu mim Al-Mahdi. Itu namanya ilmu huruf. Ilmu huruf itu bukan cocokologi. Emang dari sononya sudah begitu. Al-Mahdi yang di-guidance oleh Allah. Yang dibimbing kolbunya oleh Allah, bukan dibimbing pakai Google. Yang dibimbing langsung oleh Allah, bukan lewat kitab. Mursyid, kitab, guru itu cuma zahir aja. Karena zahirnya orang harus berguru, zahirnya harus baca buku, tapi batinnya yang membimbing beliau adalah Allah. Sudah banyak gerakan-gerakan Al-Mahdi dulu, tapi nggak ada yang sabar. Gagal semua udah. Udah berapa gerakan Al-Mahdi muncul? Nggak ada yang sabar. Sekarang juga muncul tuh yang nggak sabaran tuh. Nggak sabar cerita-cerita mimpinya dan itu bukan satu orang. Di Indonesia juga ada. Di seberang juga ada. Kalau Al-Mahdi bisa diceritakan ahwalnya di dalam YouTube, YouTube punya siapa? Hah? Siapa yang punya YouTube? Tuh, udah tahu kan jawabannya? Kalau ada orang ngaku Al-Mahdi, sama dengan orang ketahuan sebagai Nabi Muhammad. Apa kata Bukhairah? Wahai Abu Talib, jangan biarkan anakmu pergi ke Rum kalau ketahuan dibunuh oleh ahli kitab. Kalau Al-Mahdi ini ketahuan, pasti dibunuh oleh yang punya itu. Yang tadi antum sebut itu. Pasti dibunuh, gak mungkin dibiarin. Jadi jangan percaya dengan Al-Mahdi Al-Yutubiyah.
yang nggak sabar, ya. Baik. Saya yakin Bapak Ibu ada pekerjaan. Semoga pekerjaannya diberkahi oleh Allah. Karena paginya dimulai dengan al-barakatu li ummati fi bukuriha, ngaji, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah, mengenal diri. Semoga yang hadir ditakdirkan nanti masuk surga. Kami, kita semua, semoga kita ditakdirkan memandang keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wajahmu terlalu mulia untuk kami pandang. Tapi engkau ingin juga dipandang. Engkau yang pantas dipandang. Izinkan kami ya Allah untuk pantas memandang wajahmu. Ya Rabb, kalbu kami kosong dari namamu. Famla' qulubana bil yaqin. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan keyakinan. Wamzayyin qulubana bi asma'ik. Hiasi kalbu kami dengan keindahan nama-namamu al-husna, al-asma'ul husna. Ya Allah, jiwa kami berpenyakit ya Allah. Ada emosi, ada ketidaksabaran, ada kesombongan, ada merasa lebih alim, lebih pintar. Tolong ampuni ya Allah penyakit-penyakit ini, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, di kalbu kami ada perasaan malas ya Allah. Malas untuk istiqamah ya Allah. Malas untuk silaturahmi kepada ulama ya Allah. Malas untuk zikir pagi sore ya Allah. Malas untuk berguru kepada ahlinya ya Allah. Ya Allah, berkah kajian pagi ini. Sembuhkan penyakit malas kami. Tumbuhkan kesungguhan. Tumbuhkan kedisiplinan dan istiqamah. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad faj'alna minal mustahiqin bi syafaatihil uzma. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu, kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami yang hadir ini, keluarga kami, guru-guru kami, semuanya berhak mendapatkan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, dengan berkah Nabi Muhammad, maka hisablah kami dengan hisab yang ringan. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, siapapun yang hadir, maka bebaskan mereka dari siksa neraka. Bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan keberkahan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb, ij'al lana khairan fi hayatina wa mamatina. Ya Allah, jadikan hidup kami penuh keberkahan, mati kami penuh keistiqomahan, husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf, tidak usah salam-salaman ya. Cukup dengan kalbu, enggak usah foto-foto juga. Itu mengganggu. Lupa juga untuk komen dan share, like, dan jangan lupa juga untuk subscribe rancangan saya agar anda tidak akan ketinggalan untuk menonton video-video saya akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Bye.